Bab 1535. Di mana martabat orang Neslandia? Permintaan ini mengejutkan semua anggota tim negosiator. Mengapa William kedua tiba-tiba meminta teknik latihan Adipati Agung? Apakah ada sesuatu yang aneh tentang hal itu? Mereka sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan Raja Suros terkejut. Untuk apa mereka menginginkan hal ini? Untuk hal ini kita perlu bicarakan lebih dulu. Dan memintanya pada orang yang bersangkutan. Tim negosiator tidak dapat memutuskan masalah ini. Baiklah kalau begitu. Langsung berperang saja. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melawan Neslandia. Aku akan mengerahkan semuanya. William kedua menggeram. Anda tenang dulu. Kami menyetujui dua permintaan ini. Untuk menenangkan William kedua, tim negosiator segera menyetujuinya. Dalam pandangan mereka, bukankah itu hanya sebuah teknik latihan? Bukan sesuatu yang sangat penting. Mereka bisa membuat keputusan. Aku hanya memberimu 3 jam. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 3 jam, aku akan pergi. William kedua mengancam. Setelah tim negosiator pergi, mereka langsung menghubungi prajurit Fradron. Saat ini, naga hitam dan yang lain sudah lama menghilang. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa? Menginginkan teknik latihan Adipati Agung. Prajurit Fradron terkejut saat mendengar berita itu. Mungkinkah ada yang unik dari teknik latihan Adipati Agung? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh prajurit Fradron. Mereka hanya tahu bahwa Nathan sangat kuat. Tapi dia tidak pernah memikirkan mengapa Nathan begitu kuat. Sekarang mereka membayangkan musuh telah menyadari kekuatan teknik latihan Nathan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? William kedua hanya memberi waktu 3 jam. Cepat minta Nathan Clark untuk menyerahkan teknik latihannya. Tenangkan William kedua lebih dulu. Selain itu periksa apa teknik latihan Nathan Clark. Anhemia. Nathan baru saja mengantar Nana ke sekolah. Saat kembali ke villa, anggota tim negosiator sudah menunggunya. Raja Suros tentu saja tidak berani datang karena rasa bersalahnya. Apa yang kalian lakukan? Nathan memelototi semua orang. Kepala tim negosiator berkata dengan sungguh-sungguh. Nathan Clark terima perintah. Ini adalah level tertinggi dari perintah Fradron. Kamu diharuskan untuk menyerahkan teknik latihanmu. Berhentilah melakukan ini. Sudah kubilang sebelumnya. Aku hanya orang biasa. Kata Nathan. Tidak. Sekarang Neslandia dalam krisis. Pangeran William meninggal secara tak terduga di Neslandia. Pihak lawan menyebut nama Anda dan meminta Anda untuk menyerahkan teknik latihan Anda. Jika tidak dilakukan akan ada bencana di Neslandia. Tunggu. Pihak lain hanya memintaku untuk menyerahkan teknik latihanku. Nathan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak. Mereka juga menuntut untuk menyerahkan 10 orang untuk membayar nyawa anaknya. Tidak ada persyaratan khusus untuk 10 orang ini. Pihak lawan sepertinya hanya peduli dengan teknik latihanmu. Pria itu berkata dengan bingung. Sebenarnya, semua orang sangat bingung. Teknik latihan apa yang bisa membuat William kedua melepaskan dendamnya? Celaka. Identitasku telah terungkap. Juga rahasiaku. Mereka pasti tahu tentang teknik latihanku. Jadi mereka memintanya. Otak Nathan berputar dengan cepat. Dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah berpikir. Sebagai orang biasa, dia tetap akan terlibat. Tetap menjadi tokoh utama. Dia tidak pernah memikirkannya. Serahkan saja. Hanya dengan cara ini kedua belah pihak akan hidup damai. Terlebih lagi, ada perintah Fradron tertinggi. Kamu harus segera serahkan. Waktu hampir habis. Desak tim negosiator. Nathan tertawa. Kapan Neslandiaku menjadi begitu pengecut? Sejak kapan harus mendengarkan orang lain? Melakukan apapun yang diperintahkan orang. Di mana martabat orang Neslandia? Apa kita takut pada orang asing itu? Bab 1536. Mengapa bukan kamu yang berkorban? Menghadapi pertanyaan beruntun dari Nathan, semua anggota tim negosiator tercengang. Betul, saat ini Neslandia meningkat pesat. Tidak kalah pada siapapun. Ada penjagaan Adipati Agung. Juga ada 9 Raja Gatisus yang baru lahir. Siapa yang harus ditakuti? Masih harus mengikuti permintaan orang lain. Tapi bukan itu masalahnya. Sepertinya Anda tidak tahu bahwa Pangeran William meninggal di Neslandia.
Mereka punya bukti untuk membuktikan bahwa orang-orang kita membunuhnya. Seluruh dunia akan berperang melawan kita. Di mana-mana ada demonstrasi. Sekarang kita tidak berada di pihak yang dominan. Kita harus mengikuti apa yang mereka katakan. Beberapa anggota tim negosiator menjelaskan. Nathan tertawa. Apa benar orang kita yang membunuhnya? Tanya Nathan. Semua orang diam. Jikalau bukan orang kita yang membunuhnya, maka pergi selidiki. Cari tahu pelaku sebenarnya. Beritahu seluruh dunia. Kembalikan nama baik Neslandia. Tapi apa yang kalian lakukan? Kompromi. Hanya bisa berkompromi saja. Ini sama seperti mengakui kita telah melakukannya. Lalu seluruh dunia akan mengira seperti itu. Kamu membiarkan siapapun menekanmu. Menyetujui apapun yang mereka minta. Nathan menahan amarahnya dan meraung. Tidak hanya untuk mereka, juga ketidakpuasan pada muridnya, Jovianton. Meskipun telah belajar banyak keterampilan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menangani masalah sedikit pun. Tidak. Kami sudah menyelidikinya, tetapi tidak dapat menemukannya. Beberapa anggota tim negosiator tampak tak berdaya. Jadi kamu membiarkan siapapun menekanmu, lalu bernegosiasi seperti yang mereka inginkan. Apa yang kamu takutkan dari dia? Dia ingin balas dendam. Dia ingin bertarung. Ayo bertarung. Siapa yang takut? Apa ada orang yang ditakuti Neslandiaku? Bisakah kalian sedikit lebih keras? Beritahu seluruh dunia dengan percaya diri bahwa ini bukan perbuatan kita. Kita akan mencari tahu kebenarannya. Perintahkan siapapun itu William kedua untuk pulang dan tunggu. Jika tidak bisa, dia akan diusir setiap kali datang ke Neslandia. Nathan benar-benar marah. Dia baru menjadi orang biasa selama setahun. Mengapa daya juang dan integritas Neslandia hilang? Bagaimana Neslandia yang bermartabat bisa menundukkan kepalanya kepada orang lain? Memalukan sekali. Ini bukan saatnya kamu mengeluh. Cepat serahkan teknik latihanmu. William kedua hanya memberimu waktu 3 jam. Jika tidak, kami tidak dapat menanggung kerusakan yang akan terjadi. Begitu juga kamu. Tim negosiator terus mendesak. Nathan memelototi mereka dan mencibir. Jadi untuk menenangkan William kedua, kamu ingin aku menyerahkan teknik latihanku? Oke, aku bisa menerimanya. Tapi kamu masih harus memilih 10 orang dari rakyat yang tidak bersalah untuk membayar nyawa mereka. Wajah beberapa anggota tim negosiator menjadi gelap. Mereka bergumam. Ini juga karena tidak ada pilihan. Harus ada yang dikorbankan. Jadi kamu hanya bisa menyaksikan 10 orang dipilih untuk mati. Beberapa orang langsung berkata, jangan khawatir. Kami akan mengurus keluarga mereka dengan baik. Jikalau ada yang dikorbankan, mengapa tidak kalian yang pergi sendiri? Kalian juga bisa berkorban untuk Neslandia. Tanya Nathan. Semua orang terdiam. Bagaimana mungkin meminta mereka untuk mengorbankan hidup mereka? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kamu secepatnya serahkan teknik latihanmu. Waktu hampir habis. Nathan tiba-tiba menjadi marah. Keluar. Cepat keluar dari sini. Aku tidak mungkin memberikan teknik latihan pada kalian. Jangan pernah berpikir untuk mengirim 10 orang untuk berkorban dengan sia-sia. Nathan mengibaskan tangannya. Kekuatan besar mendorong beberapa anggota tim negosiator keluar. Jika berani datang lagi, aku tidak keberatan mukul kalian hingga cacat. Semua anggota tim negosiator ketakutan. Tidak bisa. Nathan Clark tidak mau menyerahkan tekniknya. Juga tidak rela membiarkan orang lain membayar nyawa mereka. Bersambung.